Shalom, shalom anak muda semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, men. Ya, kembali lagi di kelas kita ya, pendidikan agama Kristen, dan kita sudah sampai di bab 3. Bab 3 ini kita akan mempelajari tentang yang namanya tanggung jawab atau responsibility. Nah, ayo anak-anak muda semua, tahu nggak apa artinya responsibility? Iya, kan tadi udah dibilang tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah hal yang penting, apalagi kalian ini ya, anak-anak muda SMA. Memang kalian sudah baru saja naik ke level yang lebih tinggi lagi dari SMP ke SMA. Dan SMA adalah satu titik dimana, wah, saya ini adalah orang dewasa gitu. No, you are just getting started. Baru mulai, jadi nggak boleh angkuh. Nah, apa yang harus kamu pelajari nih? Kamu kan sudah dewasa. Apa yang harus kamu pelajari? Pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah hal yang penting. Kenapa? Orang dewasa itu tipikal sekali dengan yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab itu ketika kamu melakukan suatu kesalahan, kamu yang memperbaikinya. Kamu yang menanggung apa keputusan yang kamu sudah ambil. Karena kamu sudah dewasa, betul kan? Betul, dewasa. Dan hal yang harus diambil oleh orang dewasa adalah tanggung jawab atau responsibility. Itu contohnya ada satu presiden dulu, presiden Amerika. Dia namanya itu Theodore Roosevelt. Oke? Dia itu sangat sekali mementingkan yang namanya tanggung jawab di dalam kepemerintahannya. Kenapa? Karena dalam kepemerintahan itu ada unsur-unsur di bawahnya. Ada menteri, ada sekretaris, ada yang di bawahnya lagi, sampai bahkan di titik terbawah itu tukang sapunya, janitor. Mereka punya tanggung jawabnya masing-masing hingga ke titik paling atas. Theodore Roosevelt sangat menekankan tanggung jawab kepada mereka-mereka yang bekerja di bawah kepemimpinan dia. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Amerika terbawa sekali menuju kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Kenapa? Karena yang namanya tanggung jawab. Nah, kembali saya akan sampaikan bahwa ciri daripada kedewasaan kita sebagai anak SMA terutama itu adalah mengambil tanggung jawab. Responsibility. Response. Apa itu response? Itu adalah respon kita terhadap apa yang sudah kita lakukan. Betul? Betul. Nah, haleluya. Emang kalian pikir ini sudah mulai? Belum. Kita mulai. Ini kita ya, pelajaran kita. Satu mahasiswa saya minta untuk membawa kita di dalam doa. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang tanggung jawab. Bukan menceritakan, tapi saya akan ingin mengajarkan. Kita di 2024 ini sudah harus berubah. Apalagi kurikulum merdeka, betul? Anak murid punya kemampuannya sendiri. Saya adalah guru. Saya tidak lebih dari Anda dan Anda tidak lebih rendah dari saya. Namun Anda harus punya respect pada saya, dan saya bertanggung jawab atas Anda semua, atas pengetahuan yang akan saya sampaikan kepada Anda. Ya, karena sebagai murid, sebagai mahasiswa, memiliki kesadaran, memiliki tanggung jawab untuk menjadi mahasiswa itu sangat penting. Apa tanggung jawab sebagai mahasiswa? Belajar. Betul? Orang tua menyuruh Anda ke sini untuk ngapain? Belajar. Ya, seperti itu. Nah, saya akan mau sampaikan tanggung jawab tentang apa tanggung jawab yang harus kita pelajari. Ada satu hal yang harus kita pelajari, itu tentang tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita kepada sesama. Betul? Nah, dewasa ini saya ingin menyampaikan ya, di 2024, zamannya media sosial, zamannya Instagram, zamannya HP mendekatkan orang yang jauh, namun itu juga menjauhkan orang yang di dekat kita. Nah,
Hal ini menyebabkan apa? Hal ini menyebabkan namanya individualitas, teman-teman. Contohnya, ketika ada orang di sebelah kamu main HP. Kamu di sebelah. Kamu tidak ingin main HP. HP kamu simpan di kantong. Di sebelahmu main HP, di sebelahmu main HP. Apa yang akan kamu lakukan? Otomatis kamu akan main HP. Karena kamu melihat sekelilingmu itu bermain HP. Akhirnya apa? Terjadi individualitas, teman-teman. Yang satu memikirkan dirinya sendiri, yang satu memikirkan dirinya sendiri. Dan tahu gak ironinya apa yang dilihat di HP itu? Yang dilihat itu orang lain. Akhirnya apa? Tanggung jawab terhadap sesama yang ada di sebelahnya itu semakin lama semakin pudar, teman-teman. Kita terhipnotis dengan story-story teman-teman kita yang berbahagia, yang pamer, yang melakukan liburannya dengan senang-senang. Tapi kita lupa ada tanggung jawab di sekeliling kita yang harusnya kita ambil untuk kita kerjakan. Bukan lari daripada tanggung jawab di sekeliling kita, teman-teman. Yaitu berkomunikasi, bersosialisasi. Akhirnya apa? Akhirnya adalah semakin lama kita semakin tidak memiliki tanggung jawab terhadap sesama. Impact-nya apa? Coba kamu perhatiin. Apabila ada kecelakaan, mobil ditabrak motor, apa yang pertama orang lakukan, teman-teman? Kamera, cari HP. Wah, ada apa nih? Sambil kamera. Bukan menyelamatkan si orangnya. Artinya apa, teman-teman? Tanggung jawab terhadap sesama semakin lama semakin pudar. Sirna semuanya. Berbahaya. Ini yang sangat penting, teman-teman, untuk kita sebagai terutama mahasiswa di SMA. Ini adalah awal mula kita untuk mempelajari apa yang kita perlukan sebagai orang dewasa. Kamu sudah dewasa belum? Kamu masuk SMA, kamu merasa sudah dewasa, betul? Kamu mengambil kesenangan daripada kedewasaan, tapi kamu juga harus mengambil tanggung jawabnya. Ya, tidak bisa kamu menjadi dewasa tapi hanya mengambil enaknya saja. Tidak. Mengambil enaknya saja, emang jadi dewasa ada enaknya? Ada. Main ke taman rekreasi. Dulu kamu gak boleh naik karena tingginya belum nyampe. Sekarang kamu udah dewasa, kamu boleh masuk. Enak. Sekarang sudah bisa buat SIM, sudah bisa naik mobil. Enak naik mobil? Enak dong, nyetir, jalan-jalan. Nah, tapi teman-teman, ada tanggung jawab yang harus diambil. Kalau kamu nyetir, kamu merasa senang, tapi ada risiko nggak? Ada. Di balik risiko itu adalah tanggung jawab. Tidak bisa kamu selamanya mengandalkan orang tua. Misalnya kamu nabrak, nyenggol anak-anak, kamu nggak khawatir, kenapa? Telepon mama, telepon papa. Pak, saya nabrak. Papa datang, Udah, kamu pulang aja, papa yang ngurusin. Artinya apa, teman-teman? Kamu tidak ngambil tanggung jawabnya. Dan itu berbahaya loh. Bahaya sekali. Ya. Dan tanggung jawab itu juga bukan hanya pada lingkup yang kecil. Ada lingkup besar yang harus kamu ambil. Contohnya, kita ambil dari satu tokoh di Alkitab namanya Nehemia. Nehemia adalah orang yang sangat hebat. Dia adalah petinggi di kerajaan Babel.
Tapi ketika dia melihat kampung halamannya, rumahnya terpuruk, hancur sekali, apa yang dilakukan teman-teman? Dia keluar dari jabatannya, dia pergi ke kampungnya, dia jalan ke situ, dia tinggalkan kerjaannya dengan gaji yang luar biasa, dengan fasilitas yang luar biasa, dia tinggalkan semuanya. Lalu apa? Dia berkarya di sana. Dia berkarya. Dia lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang hebat di sana. Apa yang dilakukan Nehemia, teman-teman? Dia mengambil tanggung jawab yang sangat besar, karena tanggung jawab bukan hanya di sebatas menyetir. Tanggung jawab itu juga adalah peduli kepada lingkungan kita. Ketika kamu peduli dengan sesamamu, ketika kamu peduli dengan tanggung jawab kecil yang harus kamu ambil, kamu akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar lagi. Amin. Tanggung jawab yang besar itu bukan mudah, teman-teman. Meninggalkan kenyamanan untuk kembali dari awal dan memulai lagi, itu adalah hal yang sangat besar. Sangat besar. Jadi, sebagai mahasiswa, ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Tanggung jawab itu akan dipercayakan Tuhan semakin besar apabila kamu memulainya dari yang kecil. Contohnya, ngerjain PR. Dikasih guru tugas, gak mau mikir lama, gak. Pulang sekolah, buka bukunya, kerjain, selesai. Tanggung jawab. Ketika kamu melatih hal-hal kecil seperti itu, setiap hari, percayalah, Tuhan akan mempercayakan hal yang besar kepadamu. Yang besar. Bukan hanya besar, tapi sangat besar. Ya. Kita pelajari lagi dari siapa? Simpson. Ayo anak-anak, jangan anak-anak, udah dewasa. Teman-teman ada yang tahu ini kan kisahnya Simpson? Boleh dong satu yang cerita. Ada yang tahu nggak siapa Simpson? Ya benar, Simpson adalah tuh yang selalu dia masalah asmara tuh, cintanya. Memang di awal dia sangat kuat. Gak semua perempuan menanyai apa kelemahannya, gak ada yang menjawab. Gak ada yang dia kasih tahu kejujuran. Sampai pada akhirnya datanglah si Delilah. Simpson, kelemahan kamu apa? Di saat Simpson sudah terbuai dengan itu, si Delilahnya, apa yang terjadi? Nih, rambutku. Dipotonglah rambut si Simpson. Langsung tidak ada lagi tenaganya, teman-teman. Artinya apa? Dia tidak teguh kepada tanggung jawab yang dia pegang, yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dia kalah terhadap Delilah. Dia mentoleransi tanggung jawabnya, dia mentoleransi prinsipnya, dia mentoleransi perintah yang Tuhan sudah kasih demi agar dia menikmati kenikmatan sesaat yang menyebabkan dia hancur. Sayang sekali. Artinya apa, teman-teman? Tanggung jawab juga adalah prinsip. Tanggung jawab kepada firman Tuhan. Nah, seru ya topik hari ini ya. Iya dong, bab kita hari ini. Karena ini adalah tentang kedewasaan. Oke. Nah, sekarang Bapak mau ajak diskusi. Nah,
Teman-teman di sini pasti sudah tahu kan kisah Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa, mereka saling melepaskan tanggung jawab saat Allah datang menghampiri mereka. Betul? Iya dong, coba. Apa yang dibilang sama Adam dan Hawa? Adam bilang gini, dia yang makan buahnya. Lalu Hawa bilang apa? Ular yang suruh saya makan. Tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, coba teman-teman diskusi, boleh dong diskusi sebentar ya, tentang ini, topik Adam dan Hawa ini. Nanti ini diskusinya berkelompok. Bapak akan Bapak akan dengar presentasi dari masing-masing kelompok. Kita bagi 5 kelompok ya teman-teman. Oke. Nah, saya dengar kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 2, 3, 4, 5. Luar biasa, semuanya jawaban yang hebat. Bapak bangga. Kasih tepuk tangan dong. Nah, tepuk tangan buat kalian semua. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Ya, luar biasa ya, jawabannya benar-benar semua, tidak ada yang salah. Luar biasa. Nah, yang mau Bapak sampaikan adalah salah satu lagi yang akan Bapak tambahkan ya. Mereka itu lari karena mereka tidak mau mengakuinya juga, teman-teman. Saling melemparkan kesalahan. Akhirnya apa? Kacau sekali, teman-teman. Karena tidak mau bertanggung jawab. Dia yang salah. Nah, seperti kata kamu tadi itu, kelompok 2 ya. Nah, seperti kata kelompok 5 juga. Hebat. Jawaban teman-teman maksudnya bukan perilakunya Adam dan Hawa. Jawabannya tepat sekali tadi. Saling melempar tanggung jawab ini menyebabkan manusia tidak mengambil tanggung jawabnya. Hal yang seperti itu aja kita tidak bertanggung jawab, maka kita tidak akan dipercaya lagi. Akhirnya apa? Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Begitu teman-teman. Ketika kita tidak mengambil tanggung jawab, kita akan diusir. Karena manusia sejatinya adalah makhluk yang memiliki tanggung jawab. Kita nggak boleh kalah dari hewan. Kita ambil contoh orang utan. Mereka sangat bertanggung jawab terhadap anaknya. Dia jaga, dia lindungi sebisa mungkin. Tidak mau dia biarkan anaknya berjalan sendiri. Bahkan orang tuanya saja lebih mendahulukan anaknya dibanding dia sendiri agar anaknya bisa makan. Nah, pakai kita sebagai manusia yang punya akal pikiran, yang punya hati, melepaskan tanggung jawab kita, jangan sampai ya teman-teman. Haleluya. Abang senang, Bapak senang sekali bersama teman-teman di sini semua ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, kalian hebat, kalian punya pikiran yang maju. Dan Bapak percaya setiap kalian adalah orang yang mempunyai tanggung jawab. Yang setuju angkat tangannya? Luar biasa. Siapa yang bergembira hari ini? Boleh dong angkat tangannya. Ya. Oke, kita akan lanjut kelas kita nanti di hari selanjutnya. Bapak senang sekali. Bapak juga pingin teman-teman di sini cinta sama pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen itu bukan hal yang tidak menyenangkan. Ngapain ya agama Kristen nggak sur? Nggak, tidak seperti itu. Pendidikan agama Kristen adalah hal yang menyenangkan, dan itu yang akan membawa kita menuju ke masa depan yang baik. Saya percaya itu. Teman-teman juga semua percaya? Luar biasa. Oke. Nah, udah pada ngerti semua ya? Enggak, tugasnya nggak susah kok. Oke, di akhir kita akan membuat Bapak akan kasih tugas ya. Nah, nggak susah, enggak beneran.
Ih, udah pada merengut-merengut jangan. Ya. Oke, tugas kita adalah menyusun rencana hidup yang bertanggung jawab. Oke. Saya mau teman-teman semua ambil bukunya ya, buku agamanya, tulis di dalam apa yang menjadi cita-cita kamu di masa depan, dan buatlah tanggung jawab yang harus kamu ambil untuk meraih cita-cita itu. Amin, bisa teman-teman? Nah, di pertemuan selanjutnya Bapak mau nanti semua satu-satu mendeskripsikannya secara detail. Secara detail namun singkat ya. Jadi saya mau dengar kamu cita-citanya apa, tanggung jawab apa yang harus kamu ambil. Cita-cita apa, tanggung jawab apa yang harus kamu ambil. Semua satu-satu. Dan harus ditulis karena saya akan nilai ya. Oke. Nah, luar biasa. Nah, saya mau tanya dong. Coba kamu ya kamu. Apa arti tanggung jawab yang kamu dapat setelah pertemuan kita hari ini? Oke, good, luar biasa. Kamu? Oke, luar biasa. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang tanggung jawab. Ada yang mau saya jelaskan lagi? Oke. Pertanyaan kamu tentang Adam dan Hawa. Kenapa dia tidak mempunyai tanggung jawab padahal mereka masih baru? Mereka tidak mengetahui apa itu tanggung jawab karena mereka adalah manusia yang masih murni. Nah, saya mau sampaikan buah yang dimakan Adam dan Hawa itu buah apa? Buah pengetahuan. Otomatis setelah dia makan buah itu dia akan menjadi tahu. Seperti itu. Karena dia makan buah pengetahuan, dia akhirnya tahu yang namanya tanggung jawab. Dan ketika manusia tahu apa yang artinya tanggung jawab, dia memilih untuk lari karena tanggung jawab itu merupakan beban. Berbeda sebelum dia memakan buah itu dia tidak tahu apa itu tanggung jawab. Mereka sama-sama bahagia, mereka sama-sama polos. Ya teman-teman, luar biasa sekali mahasiswa di tempat ini, saya sangat senang ya. Selalu setiap saya mengajar selalu bahagia karena semangatnya, spiritnya. Oke? Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Satu orang boleh tutup kita dalam doa ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.